Halo semuanya, di video ini saya akan membahas gimana caranya kita membuat private DNS yang kita jalankan secara lokal gitu ya. Ceritanya di sini saya akan buatkan nama domain, anggaplah di sini namanya itu local.diy project. Ya, ibaratkan domain ini nantinya hanya akan berlaku di jaringan lokal saja. Dan nantinya domain ini akan saya arahkan ke beberapa service yang saya jalankan di belakang. Ya, salah satunya misalkan ada Portainer, ada Prometheus, ada Proxmox juga ya. Jadi nantinya pada saat kita akses ke Proxmox itu tidak lagi menggunakan alamat IP seperti ini. Ditambah lagi kalau kita lihat by default kan kalau kita akses Proxmox itu menggunakan HTTPS ya, tapi keterangannya di sini itu not secure. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena di sini sertifikat yang digunakan oleh Proxmox itu by default dia menggunakan yang namanya self-sign. Jadi tidak bisa tervalidasi atau sifatnya tidak trusted gitu ya. Dan sekaligus nanti kita akan coba buatkan SSL sertifikat yang trusted itu seperti apa. Nah, kita balik lagi ke topologinya, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Sebelum kita implementasikan atau nanti kalian mau coba, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, untuk nama domainnya sendiri, di sini saya menggunakan diyproject.site dan ini adalah public domain gitu ya, yang saya beli dari salah satu provider. Jadi pastikan kalian untuk nantinya bisa mendapatkan SSL sertifikat yang trusted, kalian harus memiliki public domain. Dan kemudian pastikan domain tersebut di sini saya menggunakan Cloudflare sebagai DNS manajemennya. Jadi untuk DNS recordnya saya akan tambahkan juga di sisi Cloudflare-nya. Karena nanti untuk mendapatkan SSL sertifikat yang valid, nantinya akan ada proses verifikasi dari sisi Let's Encrypt ke DNS manajemen yang ada di Cloudflare. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, di sini juga saya sediakan satu buah local DNS server. Jadi fungsinya untuk melakukan DNS lookup dari user yang berjalan di jaringan lokal. Jadi misalkan di sini saya mau akses ke Proxmox. Supaya saya bisa tahu, misalkan di sini proxmox.local.diyproject.site itu akan diarahkan kemana, ya pastinya kita memerlukan local DNS server. Jadi ini agak sedikit berbeda ya. Kalau DNS record yang ada di Cloudflare ini saya fungsikan hanya untuk melakukan verifikasi dari request SSL certificate yang dilakukan, tapi kalau DNS server yang di lokal ini untuk melakukan DNS lookup atau mengarahkan kira-kira domain ini akan diarahkan kemana, seperti itu. Nah, sebelum kita coba untuk konfigurasi, langkah pertama mungkin di sini ada beberapa persiapan ya. Yang pertama kita perlu generate API tokennya dulu karena nantinya dari traffic proxy ini nanti perlu ngobrol ke Cloudflare untuk melakukan DNS challenge dan salah satu syaratnya kita memerlukan API token. Nah, untuk nge-generate API token kalau di tampilan Cloudflare-nya misalkan di sini saya gunakan nama domain diyproject.site ya. Di bagian ini kalian bisa masuk ke get your API token dan kita tinggal generate saja di sini ya. Saya create token di sini, kemudian saya pilih yang edit zone DNS. Nah, kita fokus ke bagian zone resource-nya. Kemudian pada bagian ini saya pilih specific zone dan domain yang diyproject.site. Jadi API token ini hanya berlaku untuk operasi ke nama domain ini saja, tidak berlaku untuk ke yang lain. Kalau sudah, kita tinggal continue to summary, kemudian kita tinggal create token saja seperti ini. Dan pastikan ya, token ini kalian simpan ke dalam notepad atau apapun itu. Pokoknya harus dicatat gitu. Karena nanti kalau kita sudah back ke halaman selanjutnya, kita nggak bisa lagi lihat token yang ada di sini. Intinya kalian catat aja gitu ya. Kalau sudah, saya balik lagi. Dan langkah selanjutnya, karena nantinya di bagian Cloudflare dengan Let's Encrypt ini ada proses verifikasi untuk memastikan apakah nama domain yang akan kita gunakan di sini valid atau tidak, terdaftar atau tidak. Kalau misalkan kita lihat contoh di sini, misalkan saya akan gunakan nama domain local.diyproject.site ya. Jadi .local ini yang ada di depannya ini subdomain, apakah dia tervalidasi atau terdaftar di Cloudflare atau tidak, maka dari itu kita perlu tambahkan juga DNS record di sisi Cloudflare-nya. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalian bisa masuk ke bagian DNS record. Nah, di sini kita perlu tambahkan satu record baru. Type-nya mungkin saya buat alias dan saya tuliskan seperti ini. Jadi sekaligus nanti saya akan buatkan wildcard domain. Jadi semua yang ada di depan .local.diyproject ini dia akan masuk ke sini juga. Misalkan nanti di depannya ada Proxmox, ada Portainer dan sebagainya, itu udah bisa langsung masuk atau tercover melalui domain ini gitu ya. Dan di sini untuk alamat IP-nya karena ini tujuannya hanya untuk verifikasi pada saat request sertifikat saja, makanya di sini alamat
alamat IP-nya saya buat asal saja. Seperti itu ya. Harusnya kan biasanya ini di pointing ke alamat IP publiknya. Tapi di sini saya tuliskan seperti ini saja. Oke, kalau sudah ini kita save. Dan selanjutnya, kalau kita lihat di topologi ini, tadi kita sudah tambahkan DNS record-nya di sisi Cloudflare. Dan kita tambahkan juga DNS record di sisi local DNS server. Nah, di sini karena saya menggunakan Microtik, jadi saya akan buka Microtik-nya dan di sini saya masuk ke IP DNS ya. Kemudian saya masuk ke menu statik. Di sini saya tinggal tambahkan saja, kurang lebih penulisannya seperti ini ya. Bintang local.diy project .site seperti ini. Kemudian alamat IP-nya atau address-nya saya arahkan ke alamat IP dari VM yang menjalankan traffic proxy-nya. Kebetulan untuk case ini saya jalankan semua ini di dalam satu VM, kecuali Proxmox ini ya. Jadi untuk alamat IP-nya saya arahkan ke alamat IP VM yang saya jalankan. Jadi nantinya ketika nanti ada user yang akan mengakses ke misalkan proxmox.local.diy.project.site, dia akan nanya dulu ke local DNS servernya. Alamat tersebut itu IP-nya berapa? Barulah nanti diarahkan ke traffic proxy-nya. Makanya di sini kita perlu arahkan address-nya itu mengarah ke alamat dari traffic proxy-nya. Oke ya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini type-nya alias, kemudian di sini saya apply dulu, kemudian saya copy satu lagi, saya ubah type-nya jadi forward. Untuk tujuannya sama ya, di sini saya arahkan ke alamat IP dari reverse proxy-nya atau dari traffic proxy-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi selain tadi kita tambahkan DNS record di sisi Cloudflare-nya untuk kebutuhan validasi atau verifikasi pada saat kita request sertifikat SSL, tapi kalau untuk local DNS server ini, dia untuk melakukan DNS lookup. Ketika ada user, dia mengakses ke nama domain ini, dia akan diarahkan kemana. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau sudah, mungkin kita bisa masuk ke bagian konfigurasi traffic proxy-nya. Oke, saya mulai dulu dari sini ya. Jadi di sini saya buka menggunakan kode editor dan kebetulan VS Code saya ini sudah nyambung ke VM yang saya akan gunakan. Nah, kita masuk ke bagian traffic-nya dulu ya. Jadi kalau kalian nanti mau coba kurang lebih konfigurasinya seperti ini, kalian tinggal buatkan struktur aja, ada directory config dan docker compose. Nanti kita lihat, tapi kita mulai dulu dari bagian traffic.yaml-nya ini. Jadi ini bisa kita bilang ini adalah bagian konfigurasi utamanya ya. Jadi kalau kita lihat cukup simple. Kalau kalian misalkan mau coba ya tinggal tuliskan aja beberapa konfigurasi di sini. Nah, mungkin di sini saya bahas sedikit terkait dengan konfigurasi traffic-nya. Yang pertama ada bagian global. Mungkin ini bisa kita abaikan aja lah ya. Ini nggak terlalu penting juga. Kemudian untuk bagian API, di sini saya aktifkan fungsi dashboard-nya. Jadi kalau di traffic proxy itu nanti ada web UI yang bisa kita lihat untuk memantau kira-kira konfigurasinya udah benar atau belum. Kemudian yang kedua ada entry point. Di sini entry point itu ibaratkan kayak pintu masuk ya. Dan dia mau menggunakan HTTP atau HTTPS. Dan untuk variabelnya sendiri, untuk yang HTTP di sini saya kasih nama web, dan untuk HTTPS saya kasih nama web secure. Jadi setiap nanti traffic itu wajib didefinisikan entry point-nya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang cukup penting di sini ada sertifikat resolver. Jadi nantinya pada saat kita akan mengenerate sertifikat, itu kan akan dilakukan dari sisi traffic proxy-nya secara otomatis gitu ya. Makanya kita perlu perhatikan pada bagian sertifikat resolver-nya ini. Kebetulan di sini saya menggunakan Cloudflare, ya kurang lebih formatnya seperti ini ya. Jadi ini merujuk kepada dokumentasi yang ada di traffic proxy-nya. Nah, di sini mungkin tinggal sesuaikan saja alamat email dan lokasi storage di mana sertifikat itu akan disimpan nantinya. Di sini saya arahkan ke /SSL-cert, kemudian acme.json. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang bawahnya di sini ada bagian provider. Ya intinya si traffic proxy ini dia sudah mendukung yang namanya service discovery ya. Jadi dia bisa ngebaca kontainer apa aja yang running di VM tersebut. Nah, itu salah satu kelebihan dari si traffic proxy. Jadi pada saat nanti kita mau bikin kontainer baru, sekaligus kita ingin tambahkan konfigurasi traffic proxy-nya, itu bisa langsung dilakukan melalui label gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin konfigurasi di sisi traffic-nya. Nah, itu sekaligus yang kita sebut juga sebagai dynamic configuration. Sedangkan kalau static configuration, itu nanti kita definisikan config-nya di dalam config.yaml. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti ini kita akan coba, tapi ini saya kosongkan dulu. Oke, kalau sudah kita bisa masuk ke bagian Docker Compose-nya. Kurang lebih parameternya seperti ini, jadi memang nggak ada yang aneh-aneh ya. Nah, mungkin yang saya highlight di sini untuk port-nya,
saya expose untuk port 80 dan 443 ya. 80 untuk HTTP dan 443 ini untuk HTTPS. Kemudian di bagian volume, tinggal saya petakan saja untuk directory config ini ke dalam etc traffic misalkan. Kemudian tadi untuk menyimpan hasil generate sertifikatnya di sini saya letakkan di dalam satu buah volume namanya traffic SSL cert. Ini saya arahkan ke path/SSL cert. Kemudian untuk yang bawahnya ya standar lah ya. Di sini ada untuk menyamakan konfigurasi waktu, saya arahkan etc local time. Kemudian untuk bisa ngebaca seluruh kontainer yang ada di VM ini, di sini saya tambahkan Docker sock-nya juga. Nah, kemudian yang cukup penting di sini adalah bagian email dan Cloudflare API token-nya. Jadi ini tinggal disesuaikan saja, misalkan emailnya seperti ini, dan pastikan emailnya ini sesuai dengan yang terdaftar di Cloudflare ya. Untuk API token-nya, ini saya sesuaikan lagi sesuai dengan API token yang sebelumnya sudah saya generate. Ini saya save. Kemudian pada bagian label, ya intinya ini adalah initial configuration dari si traffic-nya. Ibaratkan di sini traffic enable-nya saya true-kan, kemudian entry point-nya web, dan untuk mengakses dashboard-nya nanti saya buat alamatnya itu traffic.local.diy.project.site. Karena yang awalnya itu entry point-nya HTTP ya atau web, di sini saya buat HTTPS redirect, jadi nanti otomatis akan di redirect ke HTTPS. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti di dalamnya itu kita memerlukan middleware lah ya. Tapi di sini saya nggak akan bahas terlalu detail dulu, nanti kalian bisa pelajari lewat dokumentasi traffic proxy-nya langsung. Tapi kurang lebih inilah bentuk gambaran dari konfigurasi traffic-nya. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya ya ini standar lah ya. Untuk networknya saya letakkan di satu network yang sama nantinya ada di network backend. Kemudian untuk volumenya ya tinggal disesuaikan aja lah ya. Oke, kalau sudah di sini saya akan coba jalankan. Mungkin saya masuk ke directory traffic-nya dulu. Kemudian saya langsung jalankan docker compose up min d. Jadi opsi min d ini supaya nanti si traffic-nya jalan di belakang layar. Kalau sudah kita tinggal enter saja seperti ini. Dan tinggal tunggu sampai selesai. Kalau sudah, kita bisa cek docker compose ps misalkan ya. Untuk ngecek apakah kontainernya udah running, ada error atau enggak. Sekaligus kita bisa cek docker logs traffic seperti ini ya. Ini kita buat ngecek log dari kontainer traffic yang kita jalankan. Dan kalau kalian lihat di sini, rasanya nggak ada error. Jadi untuk konfigurasi yang saya buat di sini nggak ada masalah gitu ya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, pada saat pertama kali kontainer ini dijalankan, dia akan melakukan request SSL ke Let's Encrypt. Dan ini sebetulnya ada proses verifikasi dan sebagainya. Jadi ibaratkan kita perlu waktu gitu ya, walaupun waktunya nggak perlu lama, kalian cukup tunggu 1-2 menitan. Tapi intinya untuk proses request SSL ini ada waktu prosesnya gitu ya. Nah untuk ngecek apakah sertifikatnya udah tergenerate atau belum, sebetulnya kita bisa cek dengan cara kita masuk ke VM-nya gitu ya. Di sini karena saya menggunakan Docker dan SSL sertifikatnya tadi saya letakkan di sebuah volume, jadi saya bisa cek di dalam var lib docker volume seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ada satu volume namanya traffic SSL cert. Misalkan saya buka, kemudian di dalamnya itu ada directory underscore data. Misalkan saya masuk ke sini, kalau saya ls-l, di sini ada acme.json. Dan di sini kalau saya coba lihat gitu ya, saya menggunakan perintah cat saja, ini adalah SSL certificate yang saya request gitu. Kalau misalkan pertama kali kita jalankan, kurang lebih nanti muncul seperti ini ya. Jadi ada private key, tapi di sini sertifikatnya itu masih kosong. Nah, kenapa masih kosong? Ya karena proses verifikasinya masih berjalan. Jadi kurang lebih durasinya ya tunggu 1-2 menitan lah ya. Untuk ngeceknya kalian bisa cek ke bagian sininya. Oke, kalau sudah mungkin saya cek sekali lagi ya. Kalau tadi saya cek sertifikatnya masih kosong dan sekarang kalau saya coba cek harusnya di sini sertifikatnya sudah muncul. Kalau tadi kan keterangan sertifikatnya di bagian ini masih 0 ya, dan sekarang ini sudah terisi. Nah ini kurang lebih public certificate yang sudah tergenerate dan harusnya kita bisa langsung akses dari web browser gitu ya untuk alamat domain yang sudah kita buat di sini. Misalkan di sini saya akan coba akses ya, alamatnya itu traffic.local.diy.project.site. Di sini saya akses menggunakan Google Chrome saja. Saya buka tab baru dan kalau saya akses di sini harusnya
harusnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan kalau kalian lihat nih, statusnya sudah HTTPS ya, dan keterangannya connection is secure. Kalau kita lihat, sertifikatnya juga valid. Jadi berbeda dengan yang Proxmox tadi. Selain kita masih akses menggunakan alamat IP, di sini pun HTTPS-nya dia not secure karena sertifikatnya tidak valid. Sedangkan untuk yang kita jalankan di Traffic, karena kita menggunakan Let's Encrypt untuk SSL sertifikatnya, dia akan terbaca valid seperti ini. Dan ini kurang lebih tampilan dashboard dari si Traffic proxy-nya. Nah, langkah selanjutnya sebetulnya di sini saya akan coba jalankan beberapa backend aplikasi lah ya. Contohnya di sini ada Portainer, ada Prometheus, ataupun nantinya kita bisa jalankan aplikasi lainnya gitu ya. Mungkin sebagai contoh di sini saya coba jalankan yang Portainer-nya terlebih dahulu. Saya balik lagi ke kode editornya. Untuk bagian ini saya close dulu. Kita masuk ke Portainer-nya. Nah, untuk bagian Portainer ini sebetulnya Docker Compose-nya ya mirip-mirip seperti yang sebelumnya kita buat untuk Traffic proxy ya. Intinya di sini saya buat satu volume, kemudian untuk networknya di sini saya letakkan di backend misalkan. Ini sedikit saya rubah ya, karena tadi Traffic proxy-nya kan ada di network backend ya. Jadi saya sedikit sesuaikan saja. Kemudian untuk volumenya di sini rasanya sudah sesuai. Dan yang terpenting adalah pada bagian label. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk nantinya kita bisa mengarahkan traffic ke Portainer ini, sebetulnya kita cukup tambahkan label di dalam kontainer yang akan kita buat gitu ya. Contohnya seperti ini, traffic enable sama dengan true, kemudian traffic HTTP routers, ini nama routernya adalah Portainer, entry point-nya web, jadi dia diakses melalui HTTP, kemudian nama hostnya apa, dan kebetulan di sini saya akan redirect ke HTTPS ya, saya buat middleware untuk melakukan redirection gitu ya. Dan untuk yang HTTPS, routernya itu saya tambahin Portainer-secure seperti ini. Dan hostname-nya apa gitu ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Dan karena Portainer ini dia akan berjalan di port 9000, saya di sini tambahkan satu buah service. Jadi yang biasanya kita bikin kontainer itu perlu kita tambahkan portnya seperti ini ya. Tapi karena kita jalan di belakang reverse proxy, kita nggak perlu lagi expose portnya. Jadi cukup nanti kita tambahkan service yang kita arahkan ke port 9000. Nah ini kalau kita ngambil contoh dari case-nya Portainer. Kalau misalkan kita mau jalanin service yang lain, ya tinggal sesuaikan aja portnya. Oke ya, ini saya balikan lagi ke awal. Kemudian karena di sini saya akan menggunakan HTTPS juga untuk nama domain ini, berarti saya tambahkan juga opsi TLS sama dengan true-nya. Seperti ini ya. Nanti kalian kalau mau coba ya tinggal dicontek aja kurang lebih seperti ini. Kalau sudah di sini saya akan coba langsung jalankan ya. Di sini saya pindah dulu ke directory Portainer, kemudian saya docker compose up min d. Oke, kita tunggu. Kemudian saya cek docker compose ps, Portainer-nya sudah running ya. Dan kalau kita cek docker logs Portainer min f. Nah, di sini harusnya tidak ada error yang muncul dan harusnya udah bisa kita akses. Oke, mungkin di sini saya coba akses ya ke sini portainer.local.diy project.site. Tapi sebelum ke sana mungkin saya akan tunjukkan bagian di traffic proxy-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, di traffic proxy-nya ini, walaupun saya nggak melakukan perubahan konfigurasi apa-apa, tapi di sini udah otomatis terbaca dia, konfigurasi yang kita tambahkan di dalam Docker Compose untuk menjalankan Portainer. Jadi ini yang saya sebut sebagai dynamic configuration. Kita bisa langsung menambahkan konfigurasi trafficnya menggunakan label dari kontainer yang akan kita running. Jadi nggak perlu ngotak-ngatik lagi si traffic proxy-nya. Dan ini kalau saya coba akses seperti ini ya, nama domainnya portainer.local.diy project.site dan ini harusnya muncul halaman si Portainernya. Misalkan di sini saya buat passwordnya default aja dulu lah ya, seperti ini password. Dan kemudian kita tinggal create user saja dan kita bisa langsung operasikan si Portainernya. Yang awalnya kita akses Portainer ini mungkin menggunakan alamat IP, kemudian portnya berapa, belum ada trust SSL-nya juga ya. Dan sekarang di sini sudah HTTPS dan sertifikatnya juga valid. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita coba lagi yang lain. Kalau tadi Portainer, sekarang kita coba untuk Prometheus. Kebetulan Prometheus ini kan ada web UI-nya juga ya. Jadi sebagai contoh saya coba juga. Oke ya, di sini mungkin saya clear dulu.
Kemudian kita lihat, ini kurang lebih Docker Compose untuk menjalankan Prometheus ya. Dan konfigurasinya sebetulnya biasa aja, tapi mungkin yang membedakan di bagian labelnya saja. Jadi untuk labelnya ya sama, kita buat router Prometheus gitu ya, entry point-nya web, kemudian hostnya apa. Kalau kita ingin redirect ke HTTPS ya kita tambahkan middleware-nya, kemudian kita buat router untuk Prometheus yang HTTPS gitu ya. Di sini misalkan Prometheus Secure, kemudian hostnya ya sama saja, dan service Prometheus yang kita arahkan ke port 9090 karena by default Prometheus itu running di port 9090, dan karena nantinya saya akan menggunakan HTTPS jadi di sini saya TLS-nya saya set true juga. Oke ya, jadi lebih simpel lah untuk urusan generate SSL certificate. Oke, kalau sudah di sini saya coba pindah dulu ke directory Prometheus, kemudian saya docker compose up minde seperti ini. Kemudian saya cek docker compose ps, ini sudah running, tidak ada yang error. Kalau saya cek logs-nya, docker logs Prometheus -f, di sini rasanya tidak ada masalah ya. Dan kalau misalkan saya coba akses nama domain ini melalui web browser, saya buka tab baru ya. Di sini saya enter, dia akan muncul halaman dari Prometheus-nya. Dan ini sudah secure juga ya, sudah HTTPS. Nah, ini kurang lebih adalah contoh kalau kita menambahkan konfigurasi yang sifatnya dynamic menggunakan label. Nah, langkah selanjutnya, kalau tadi kan kita sudah coba forward untuk ke beberapa service yang sifatnya kontainer gitu ya. Dan untuk menambahkan konfigurasinya kita bisa sisipkan label di dalam Docker Compose dari kontainer yang mau kita jalankan. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin forward ke mesin yang berbeda gitu ya, atau kita forward ke alamat IP yang berbeda, kira-kira seperti apa? Nah, di sini saya akan coba gunakan yang namanya static configuration. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, traffic ini bisa kita config dengan cara dinamik atau static gitu ya. Kalau yang dynamic kan kita bisa tambahkan parameter label, tapi kalau yang static ini bisa kita masukkan ke dalam file config.yaml seperti ini ya. Jadi gambarannya mungkin saya copy paste aja karena di sini saya akan coba forward trafficnya ke Proxmox yang ada di server yang lain. Kurang lebih cara mendefinisikannya seperti ini ya. Ini saya close dulu. Nah, di sini mungkin ada beberapa bagian, ada router, ada middleware, ada service. Nah, untuk service-nya sendiri mungkin di sini saya buat namanya Proxmox, saya arahkan ke alamat IP Proxmox-nya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian router, mungkin di sini saya definisikan nama domain yang mau saya buat untuk mengakses ke alamat Proxmox-nya nanti. Kemudian nanti di sini ada tambahan middleware dan sebagainya ya, pokoknya ini tinggal disesuaikan saja ya. Dan ketika saya coba research memang ada beberapa parameter header yang perlu dimasukkan kalau untuk kebutuhan Proxmox ini. Jadi di sini saya tambahkan default headernya seperti ini. Oke ya, kalau sudah ini saya save, dan kalau saya balik lagi ke trafficnya, di sini kita masuk ke HTTP ya. Di sini secara otomatis dia akan muncul host yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Jadi enaknya kalau di traffic itu walaupun ada konfigurasi yang kita tambahkan, baik itu yang sifatnya dynamic maupun static, itu bisa kita akses secara langsung tanpa harus kita ngerestart si traffic proxy-nya. Kalau kita lihat di sini hostnya ini proxmox.local.diy.project.site, entry point-nya web secure. Kemudian kalau kita lihat detailnya, nanti dia akan diarahkan ke service Proxmox-nya. Dia ada di alamat IP 128.102 port 8006. Nah, kita coba akses dulu ya untuk alamat domain tersebut. Kita coba copy dari sini, kemudian saya buka tab baru. Ini kalau saya enter, harusnya nanti muncul halaman dari Proxmox-nya. Jadi yang sebelumnya, ini adalah tampilan kalau kita akses Proxmox melalui alamat IP, dia not secure, dan kalau saya sudah akses menggunakan nama domain, nah di sini connection-nya secure ya, dan sertifikatnya pun valid. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Kalau misalkan nanti kalian punya beberapa perangkat lagi yang ingin diakses menggunakan reverse proxy dan dia memiliki koneksi yang secure menggunakan HTTPS, itu pun bisa. Jadi kalian nanti tinggal tambahkan konfigurasi baru saja. Nah, sebagai contoh mungkin di sini misalkan untuk service-nya saya tambahkan ya. Di sini ada switch misalkan, karena saya akan coba arahkan ke perangkat switch. Untuk ininya saya copy paste aja lah ya. Saya copy paste segini. Kemudian untuk alamatnya mungkin di sini saya sedikit ubah 172.16.20.4 misalkan.
Ini kalau saya akses sebetulnya ini adalah halaman dari web config switch manageable yang ada di rumah saya. Nah, ini kan pakai alamat IP ya, dan dia not secure karena ini HTTP. Nah, supaya kita bisa tambahkan HTTPS-nya ya caranya sama seperti yang tadi. Ini service-nya udah saya buat, tinggal di sini mungkin saya tambahkan router baru. Ini untuk yang switch, kemudian entry point-nya mungkin saya langsung pakai yang di atas saja ya. Entry point-nya web secure. Nah, saya bedakan di bagian ininya saja. Switch, kemudian untuk TLS-nya saya truekan, kemudian service-nya kita arahkan ke switch seperti ini. Oke ya, ini sudah saya save, dan kalau saya coba balik lagi ke halaman dashboard traffic-nya, harusnya di sini akan muncul nih. Oke, kalau di sini dilihat ada tanda serunya ya. Kita lihat errornya apa nih, service switch does not exist. Berarti kita tadi ada yang salah nih, ini ada yang typo ya, harusnya seperti ini. Switch, kalau kita save lagi, ini tanpa kita nge-restart si trafficnya, harusnya dia sudah oke. Dan kalau kita lihat, sudah ya, di sini ada switch.local.diywproject.site. Nah, di sini mungkin saya coba akses langsung. Kalau tadi kan menggunakan alamat IP seperti ini ya, saya coba ketikkan https switch.local.diywproject.site, harusnya dia akan diarahkan ke perangkat manageable switch yang saya jalankan di rumah. Jadi kurang lebih seperti itulah manfaatnya. Nah, selanjutnya ya kalian tinggal kembangkan lagi ya. Ini adalah salah satu case sederhana ya yang biasanya kita akses ke alamat tertentu itu menggunakan alamat IP seperti ini ya. Dan ini kadang suka bikin lupa kalau kita ngapalin angka, tapi kalau kita akses menggunakan nama domain kan ini jauh lebih mudah gitu ya. Kemudian secara network juga kalau yang sebelumnya kalau kita menggunakan alamat IP mungkin untuk urusan SSL agak tricky gitu ya, tapi kalau menggunakan nama domain kan di sini kita bisa buat secara trusted, sertifikatnya juga valid. Nah, jadi next-nya ya silakan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan kalian di sini jalankan aplikasi Node.js, Golang gitu ya, kalau kita pasangkan SSL sertifikat langsung di dalam si aplikasinya, mungkin itu agak repot gitu ya. Tapi kalau kalian manfaatkan reverse proxy, kalian bisa pasangkan HTTPS-nya ini di reverse proxy untuk nanti bisa di-forward ke aplikasi backend-nya. Nah, kurang lebih mungkin itu saja pembahasan pada video ini. Jadi nanti silakan kalian bisa coba langsung lah ya, caranya cukup simple. Dan kalau nanti ada pertanyaan atau ada kendala, silakan diskusikan saja di kolom komentar. Mungkin itu saja pembahasan pada video ini. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya.